This has been the worst day of my entire life. Oh, no worries. Halo teman-teman, balik lagi di Han Animation. Kali ini Han Animation akan membahas alur film Megamind. Pertama-tama dukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke alur film Megamind. Di awal film, kita diperlihatkan dengan bayi alien biru yang dikirim oleh orang tuanya ke bumi karena ada bencana di planetnya. Di saat yang sama, juga ada bayi good looking dari planet lain yang dikirim ke bumi. Bayi alien terjatuh di tengah-tengah penjara, sedangkan bayi good looking terjatuh di rumah keluarga kaya. Alhasil, bayi alien diasuh oleh narapidana di sana untuk menjadi jahat, sedangkan bayi good looking mendapat perhatian juga kasih sayang. Singkat cerita, mereka berdua kembali dipertemukan di sekolah yang sama. Tampak kalau alien tidak memiliki teman, sedangkan si good looking menjadi perhatian satu kelas karena ia memiliki kekuatan super. Alien yang kesepian akhirnya membuat ciptaan-ciptaan jeniusnya. Namun sayang, yang jadi perhatian selalu si good looking. Karena hal itu, ia pun memutuskan menjadi penjahat super yang menamakan dirinya Megamind. Setelah beberapa waktu, di kota yang bernama Metro City, kita diperkenalkan dengan reporter yang bernama Roxanne Ritchie dan kameramennya bernama Hal. Mereka sedang meliput tentang pembukaan museum. Namun setelah selesai, Roxanne tiba-tiba diculik oleh seseorang. Di tempat lain, Megamind sudah dewasa. Ia ada di penjara, namun karena ia jenius, Megamind bisa keluar dengan mudah. Ia pun dijemput oleh asistennya sejak bayi, yaitu Minion. Mereka pergi ke markasnya, yang ada Roxanne di sana. Tampak kalau kejadian ini sering tertimpa pada Roxanne. Terlihat kalau ia sangat santai dan tidak takut. Di pembukaan museum, orang-orang sudah berkumpul. Ternyata museum itu adalah museum khusus pahlawan yang bernama Metroman, yaitu anak good looking di awal. Saat acara dimulai, tiba-tiba ada sekumpulan robot yang meretas gedung museum, lalu tampillah Megamind yang mengancam Metroman akan menyakiti Roxanne. Dengan santai, Roxanne memberitahu di mana keberadaan Megamind. Metroman yang mendengar itu langsung bergegas mendatangi Megamind. Saat sudah sampai, Metroman ternyata dijebak. Saat ingin keluar, terlihat kalau Metroman lemas karena tempat ia dijebak terbuat dari tembaga yang merupakan kelemahannya. Alhasil, Megamind langsung menyerangnya. Karena hal itu, Metroman lenyap. Setelah Metroman tiada, Megamind menguasai kota. Satu kota kacau dibuatnya, sampai setelah beberapa waktu, Megamind bosan karena tidak ada yang bisa melawannya. Di hari yang sama, ia pun mendatangi museum Metroman. Megamind sangat menyesal karena ia tidak bermaksud melenyapkan Metroman. Lalu, di tempat yang sama, Roxanne juga berada di museum Metroman. Ia yang mendengar ada seseorang di sana, langsung mendatanginya. Megamind yang takut Roxanne melihatnya, akhirnya menyamar menjadi staf museum bernama Bernard. Mereka pun mengobrol. Lalu, Megamind seketika mendapat ide untuk membuat superhero yang bisa melawannya. Singkat cerita, ia pun membuat senjata yang dalamnya ada kekuatan Metroman. Di saat yang sama, Roxanne menelpon Bernard, yang kebetulan handphone Bernard ada di Megamind. Mau tidak mau, ia kembali menyamar. Yang mengagetkannya, Roxanne dan Hal menemukan markas Megamind. Megamind yang melihat itu seketika panik saat Roxanne masuk.
Megamind langsung menemuinya dengan wujud Bernard. Megamind pun bertukar-tukar wujud sampai saat Roxanne mengambil senjata barunya, Megamind langsung merebut, yang sayangnya senjata tersebut menembakkan peluru ke Hal. Saat sudah di luar, Roxanne pun menganggap Megamind yang menyamar sebagai rekannya. Singkat cerita, Megamind yang menyamar semakin dekat dengan Roxanne. Setelah itu, Megamind dan Minion mencoba memeriksa Hal. Benar saja, Hal berubah 180 derajat. Megamind pun menyamar sebagai ayah luar angkasa Hal. Ia melatih Hal untuk terbiasa dengan kekuatannya, sampai saat mereka sedang mengobrol tentang percintaan, ternyata Hal sangat menyukai Roxanne. Setelah itu, Megamind dan Minion sedang merencanakan sesuatu. Namun, Megamind yang malam itu ada janji dinner dengan Roxanne, ingin pergi. Namun dilarang Minion. Sampai saat Minion tahu kalau Megamind menyukai Roxanne, ia pun marah lalu meninggalkan Megamind. Di sisi lain, Roxanne didatangi Hal yang menamakan dirinya Titan. Roxanne sangat terkejut, lalu ia dibawa terbang oleh Titan, sampai Titan menyatakan cintanya pada Roxanne. Roxanne seperti menolak cinta Titan, yang membuat Titan kecewa. Setelah dari sana, Roxanne mendatangi Megamind yang menyamar. Tampak mereka saling cinta. Sampai saat sedang Kimochi. tidak sengaja Roxanne menyenggol jam Megamind yang membuat penyamaran Megamind gagal. Roxanne pun terkejut, yang akhirnya ia langsung meninggalkan Megamind. Esoknya, Megamind memutuskan untuk melawan Titan. Namun, karena Titan tidak muncul, ia langsung pergi ke rumah Titan. Megamind sangat terkejut saat ia melihat Titan yang bermain game, ditambah ia merampok. Megamind juga diajak bekerja sama. Megamind yang melihat itu langsung memanas-manasi Titan kalau ia telah menipu Titan dan ia juga dekat dengan Roxanne. Titan yang mendengar itu seketika menyerang Megamind. Megamind sangat senang, namun saat Megamind kalah, Titan ingin melenyapkan Megamind. Megamind pun kabur. Ia langsung meminta bantuan pada Roxanne untuk memberitahu tempat persembunyian Metroman saat masih hidup. Awalnya, Roxanne tidak mau, namun karena ia tahu Titan tidak terkendali, akhirnya Roxanne mengantar Megamind. Sedangkan di kota, Titan sudah tidak terkendali. Ia menghancurkan semua yang ia lihat. Balik lagi ke Megamind. Saat sampai, ternyata tempat persembunyian Metroman, yaitu sekolah lama mereka. Saat masuk, mereka sangat terkejut saat mereka melihat Metroman yang masih hidup. Metroman pun menjelaskan kalau ia memalsukan kematiannya karena ia sudah bosan menjadi pahlawan. Setelah itu, Megamind meminta bantuan kepada Metroman. Namun, ia tidak bisa membantu karena ia sudah memiliki kehidupan baru sebagai musisi. Akhirnya, Roxanne memutuskan untuk melawan Titan, sedangkan Megamind menyerahkan dirinya ke penjara. Saat sedang menonton TV, Megamind diperlihatkan dengan Titan yang menantangnya untuk menyelamatkan Roxanne. Megamind yang melihat itu berusaha keluar dari penjara, namun tidak berhasil. Untungnya, ia ditolong Minion yang menyamar. Akhirnya, ia langsung mendatangi Titan. Dengan berani, ia menyelamatkan Roxanne. Namun sayang, Titan merobohkan gedung dan langsung melemparkannya ke Megamind. Saat keadaan mulai rumit, Metroman datang. Titan yang takut akhirnya kabur. Yang mengejutkannya, Metroman itu adalah Megamind yang menyamar. Sedangkan yang terkena gedung adalah Minion. Seketika Titan datang kembali karena tahu itu bukanlah Metroman asli. Megamind pun bergegas ke mobil tak terlihatnya.
untuk mengambil senjata yang akan menghilangkan kekuatan Titan. Sayangnya, setelah berhasil mengambil, Titan langsung melempar Megamind. Untungnya, Megamind memiliki ide. Ia terjatuh, namun ia sudah masuk ke dalam alat buatannya. Seketika saat terkena air, Megamind langsung keluar lalu menembak Titan, yang membuat Titan kembali seperti semula. Akhirnya, penduduk kota selamat, ditambah dengan minion yang tidak terluka. Singkat waktu, Titan atau Hal ditangkap, sedangkan Megamind yang sudah menjadi superhero dibuatkan museumnya sendiri. Dan film pun berakhir. Ya, itu saja yang bisa Han Animation bahas mengenai film Megamind. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan yang ada di alur film ini, tolong dimaafkan. Dan tunggu alur film berikutnya ya. Dadah!